Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya Bahtiar Effendi, NIDN 0621107901, merupakan dosen di Prodi Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Saya mengampu mata kuliah riset dan seminar pemasaran dengan bobot 3 SKS, berarti 3 kali 50 menit, kurang lebih 2,5 jam. Mata kuliah ini saya berikan untuk mahasiswa di semester 5 dengan pasal mata kuliah tengah menempuh manajemen pemasaran. Mata kuliah riset dan seminar pemasaran ini merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman mendalam tentang konsep, metode riset pemasaran, serta mengembangkan keterampilan seminar yang diperlukan dalam praktek pemasaran. Mahasiswa akan belajar tentang teknik-teknik riset yang digunakan dalam konteks pemasaran, analisis data, dan presentasi dari hasil riset. Mata kuliah riset dan seminar pemasaran mampu membekali mahasiswa dengan memahami konsep dasar riset pemasaran dan pentingnya riset dalam pengambilan keputusan pemasaran, mengidentifikasi masalah riset, menguasai teknik pengumpulan data dan proses analisis data, mampu mengembangkan keterampilan presentasi bagi mahasiswa dan komunikasi dalam seminar, dan mengintegrasikan hasil riset dalam strategi pemasaran. Mata kuliah ini ada materi-materi yang saya berikan berkaitan dengan mata kuliah ini, bahwa ada tujuan dari riset pemasaran itu sendiri, proses pengambilan keputusan, dan klasifikasi riset. Berikutnya materi berkaitan dengan proses riset pemasaran, definisi masalah, merumuskan kerangka masalah, desain riset, pengumpulan data di lapangan, dan juga analisis data serta laporan hasil riset yang dipresentasikan. Mata kuliah ini juga membahas terkait dengan definisi masalah itu sendiri dan menentukan komponen riset, peranan teori, dan masalah riset itu sendiri. Mata kuliah ini membahas berkaitan dengan desain riset yang akan digunakan, menggunakan riset eksplorasi, deskriptif maupun kasual. Berikutnya sumber data sekunder, keuntungan dan kelemahan kita bahas sampai pada jenis dan penggunaannya. Berikutnya riset dan seminar pemasaran membahas berkaitan dengan riset kualitatif, meliputi perumusan, model yang dipakai, dan juga observasi. Mata kuliah juga membahas terkait metode survei yang dipakai, tipe survei, wawancara, kuesioner yang meliputi pembuatan kuesioner dan teknik wawancara yang dilakukan, instrumen survei, strategi survei, dan cara memperoleh informasi yang akurat dan benar dibahas dalam materi ini, sehingga berkaitan dengan teknik skala, sifat skala, baik nominal, ordinal, interval maupun rasio, serta metode skala juga dibahas dalam materi ini. Mahasiswa diharapkan bisa menganalisis data, dari persiapan data dan analisis data dan data kuantitatif. Berikutnya di akhir daripada materi berkaitan dengan presentasi riset, yaitu mahasiswa bisa membuat hasil riset dan mempresentasikan hasil riset, di mana seminar pemasaran mahasiswa bisa mempersiapkan presentasi tentang seminar, hasil riset, dan peran seminar itu sendiri dalam industri pemasaran. Itu materi yang saya sampaikan kepada mahasiswa saya di semester 5. Mereka saya pacu betul agar mahir pada dunia riset di bidang marketing atau pemasaran dan bisa menyeminarkan hasil risetnya. Demikian yang saya sampaikan, semoga bisa dipahami oleh mahasiswa ke depan, dan terima kasih untuk apa yang telah saya berikan juga kepada mahasiswa. Mereka betul-betul mampu menerjemahkan dari apa yang saya ingatkan. Wal-'afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran kita. Pertemuan kita ini dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik
kehadirannya. Hari ini kita akan membahas untuk mata kuliah kita, riset dan seminar pemasaran. Sebagai hal paling prinsip, kenapa ada riset? Karena memang pada dunia bisnis itu pemasaran menjadi dari bisnis itu sendiri. Paham ya? Sekarang kamu analisa, riset itu kegiatan apa? Ya, riset penelitian ya. Oke. Anda sekarang semester 1, 2, 3, 4, 5, sebutan 5. Ada kegiatan prinsip berkaitan dengan Anda itu penelitian atau riset. Ada observasi, ada riset. Riset penelitian, observasi berarti pengamatan. Kurang lebih seperti itu. Maka mata kuliah ini menjadi penting sebagai awalan kamu masuk supaya bisa membuat sebuah tulisan atau karya dengan tujuan sebagai sebuah hasil Anda melakukan kegiatan pembelajaran di sini. Maka di akhirnya ada kegiatan skripsi. Basisnya sama riset. Semua punya riset. Maka Anda harus mahir, mampu melakukan ini. Nah, riset pemasaran itu sama. Kegiatan penelitian pada dunia pemasaran atau marketing. Anda paham? Sekarang gini, yang kamu pahami pemasaran itu kegiatan apa? Pemasaran jual beli, gitu ya? Simpel sekali. Pemasaran jual beli gitu. Nih gambarnya. Orang sering bilang bahwa marketing sama dengan jual beli atau selling atau penjualan. Padahal salah. Marketing adalah proses dari positioning, ini tadi ya, promotion atau selling penjualan. Jadi positioning strategi, promotion lah kampanye sampai pada penjualan atau closing. Jadi marketing pemasaran itu tidak murni hanya masalah penjualan, tidak. Proses ini dari positioning strategi, yang propaganda sampai pada penjualan. Maka istilahnya closing. Mas Tito, Anda punya usaha properti. Jadi kalau bilang Tito yang properti yang itu. Ini positioning strategi. Ya seperti itu. Sampai ada proses pemasaran. Positioning adalah sesuatu yang ada dalam benak konsumen, bukan hanya semata dalam produk saja. Tito ya properti yaitu Tito. Kamu namanya siapa? Hah? Lanisa catering, Lanisa ya catering ya Lanisa, dan semua hal berkaitan dengan itu. Ada positioning, itu penting. Kenapa? Karena orang yang mengenal. Contohnya paling gampang gini, apa bedanya nasi goreng kaki lima dengan bintang 5? Soal rasa, saya yakin kaki 5 tidak kalah. Tapi kalau harga lebih mahal, bintang 5. Mungkin yang bintang 5 8.000, bintang 5 80.000. Kenapa bintang 5 mahal? Kira-kira apa? Satu, tempat pelayanan, tempat apalagi posisinya, kenyamanan, fasilitas, bla bla dan semuanya. Positioning. Oh, kalau di bintang 5 mau ketemu orang penting misalkan, mau ketemu klien, mau bicara bisnis, bintang 5 tempatnya. Tapi kalau mau makan yang kira-kira sama teman biasa, kaki 5 mungkin. Tapi soal rasa, kaki 5 tidak kalah, bahkan mungkin lebih besar. Sekarang yang kedua berkaitan dengan promosi atau promotion. Kegiatan yang mengkampanyekan, ada propaganda agar konsumen yang sudah mengenal produk yang ada dalam benaknya kemudian tertarik untuk sampai ingin memiliki atau membelinya. Kurang lebih seperti itu. Konsumen. Jadi promosi yang propaganda.
ada direct selling, ada yang langsung, promosi langsung, ada yang langsung. Sekarang kalau bisnis umumnya orang melakukan promosi itu dengan media sosial, sepakat ya, mau TikTok atau apapun lah. Tapi ada nggak kita sini yang punya keahlian mempromosikan produk langsung ke orang? Berani nggak? Ada yang ahli nggak sih? Ada yang berani nggak? Ada yang malu nggak? Yang suka manajemen pemasaran siapa? Ilmu manajemen itu ada manajemen sumber daya manusia, keuangan, operasional. Yang suka pemasaran siapa? Misalkan pemasaran, kita bilang pemasaran hari ini. Gak ada yang suka pemasaran, jangan takut ah. Mempropaganda, menawarkan produk yang mau jadi pengusaha nih. Berani nggak kira-kira kamu? Berani. Iya, harus berani. Ketemu orang malu nggak? Nggak. Lalu jangan malu kalau Anda prodi manajemen, orang ekonomi, ke depan jadi pengusaha harus berani. Karena kita bicara sekarang pemasaran, kita bicara. Jadi propaganda sampai pada selling, proses dibelinya produk kita oleh konsumen, dibeli, dibayar, dimanfaatkan konsumen, pembeli mendapatkan apa yang dia butuhkan, penjual mendapatkan apa yang dia harapkan, itu keuntungan. Prinsipnya begini, dalam dunia bisnis kita tahu dari pemasaran, tujuan dari sebuah perusahaan atau bisnis adalah memaksimalkan laba, berarti keuntungan. Sepakat ya? Yang kedua, value perusahaan, biasanya saham lah, nama perusahaan lah. Yang berikutnya adalah customer value atau pelanggan, dari consumer menjadi customer. Saya ulang, apa bedanya konsumer dan customer? Konsumen dan pelanggan bedanya apa? Konsumen itu transaksinya atau sewaktu-waktu, tidak terus-menerus. Terus Kalau pelanggannya itu ada jangka panjang transaksi di jangka panjang maksudnya apa? Dia membeli ulang. yang membeli Kita kita sepakati, ada consumer, customer, ada konsumen dan pelanggan. Mungkin orang beli lewat kebutuhan konsumen, tapi ketika dia tahu, oh ini maksimal, oh ini manfaatnya, produknya, sampai kemasannya, sampai memuaskan, akhirnya dia akibat, bukan lagi tujuan sebuah bisnis atau sebuah perusahaan, akibat rupanya dari pelayanan yang baik, dari marketing barang yang marketable, dari harga yang bersaing, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan bisnis sendiri. Akibat bagaimana produk atau jasa itu bernilai dengan inovasi yang dilakukan dan laku di pasaran. Dia laku di pasaran. Baik semuanya mahasiswa, ini pada dunia bisnis ada permasalahan yang secara umum. Satu, masalah sumber daya manusia. Dua, masalah operasional. Tiga, masalah pemasaran, masalah keuangan dan masalah. Yang pemasaran ini saya besarkan, masalah pemasaran, karena fokus kita sekarang bilang pemasaran atau marketing. Saya ulang, pemasaran menjadi ruh dari sebuah usaha. Menjadi ruh. Dulu orang bisnis itu buat produk sebanyak-banyaknya, tapi pemasaran lemah, cuma tidak bisa direspon, akhirnya rugi kita. Sekarang pemasaran menjadi ruh. Maka seorang marketing, seorang marketer atau pemasar harus ahli dan jitu. Tadi saya ulang, coba saya sampaikan, seorang pemasar atau marketer atau dia seorang ahli pemasaran, paling tidak dia punya kemampuan apa? Satu, yang tadi disampaikan, public speakingnya bagus. Dua, jaringannya luas, baik. Tiga, penampilan menarik, good looking. Keempat, attitude ya, attitude-nya bagus. Kelima, menguasai knowledge. produk knowledge-nya bagus, menguasai produk. Kapan barang itu digunakan, expired, kapan rusak, kapan bisa diganti, dan semua. Ini pemasaran, karena nyawa dunia. Lah makanya
pada dunia pemasaran marketing itu ada hal yang dari riset pemasaran atau marketing riset. Sama prinsipnya kegiatan riset atau penelitian pada bidang pemasaran yang dilakukan secara sistematis mulai dari bentuk perumusan masalah. Nanti kalau Anda pada semua sudah paham dengan marketing, diminta oleh seorang pengusaha atau orang yang sedang berusaha suruh meriset, melakukan riset dengan pemasaran. Pertama, rumusan masalah, ada masalah apa di situ? Penurunan penjualan, terus keputusan pembelian menurun, atau kepuasan pelanggan menurun, itu masalah. Berikutnya tujuannya apa dari penilaian itu? Memang untuk menemukan ada solusi masalah. Berikutnya mengumpulkan data, pastilah ada variabel-variabel perusahaan, harga, lokasi, pelayanan, produk packing, itu masalah, itu variabelnya. Maka pengumpulan data sampai pada pengolahan data, ada wawancara sampai terkumpul. Misalkan sampelnya mau seperti apa? Sampelnya 150 atau 100, kita gunakan sebagai media kita untuk mencari informasi terbaru sampai pada menginterogasi hasil penelitian. Ini penting. Ketika penelitian dapat hasil cukup, Anda sudah melakukan riset, Anda laporkan kepada yang punya usaha atau pengusaha itu. Oh, makan ini. Atau Anda bisa seperti ini. Usaha, sebuah bisnis, nanti Anda buat kuesioner berkaitan dengan apa-apa yang menjadi masalah harga. Anda sebar, ada orang beli, Anda kasih kira-kira toko ini, usaha ini ada masalah apa? Pelayanan kurang. Masukkan pelayanan poin 1. Ada orang datang lagi, kasih kuesioner, kasih pertanyaan apa masalah ini? Harganya terlalu mahal, taruh kotak, jadi poin 1. Sebar lagi, lokasinya terlalu jauh, parkirnya susah, dan hal-hal lain. Ini fenomena di lapangan yang bisa Anda temukan, dan itu sebagai parameter Anda untuk mengukur daripada apa-apa yang menjadi masalah, baik kepuasan pelanggan, berkurangnya pendapatan, atau kepuasan dari pelanggan itu sendiri. Prinsipnya riset pemasaran itu penting, apalagi untuk orang-orang pengusaha baru yang ingin menjalankan usahanya. Perlu sekali untuk riset itu. Dia tahu segmentasi pasar, pangsa pasar, apa-apa yang kira-kira laku di pasar, ini penting dilakukan itu. Tujuannya apa? Untuk bisa memenangkan pasaran. Jadi kalau orang bisnis itu mencari keuntungan, salah satunya berarti memenangkan pasaran yang mendapatkan keuntungan. Kurang lebih seperti itu. Kenapa riset pasar menjadi penting? Karena harus diketahui bagaimana bisa memenangkan pasaran yang memang tujuan untuk mendapat keuntungan. Ada tindakan yang sistematis, tindakan yang dilakukan secara teratur dan konsisten, pastilah. Dulu waktu kamu kuliah, waktu kamu di SMA, pernah nggak mendengar istilah metode ilmiah? Pernah. Masih ingat nggak? Ada perumusan masalah, ada pengumpulan data, ada hipotesa, ada hasil penelitian. Kurang lebih seperti itu. Sama dengan riset ini, sistematis, terukur, ya semua terukur. Karena tujuannya apa? Masalah yang sedang dihadapi oleh pengusaha, kita lakukan riset. Maka di pemasaran itu, kalau kita tahu potensi pasar besar, ayo kita jalan usaha ini. Kalau potensi pasar lemah, kenapa kita lakukan bisnis itu? Sama dengan bunuh diri. Karena tujuan bisnis mencari keuntungan. Ataupun segmentasi, dikelompokkan daripada pembeli kita. Ini yang muda, paksa pasar muda, ini yang anak-anak seperti ini yang orang dewasa seperti ini. Dikelompokkan segmentasi. Dengan tujuannya apa? Barang atau produk yang ingin kita sampaikan ke konsumen tepat sasaran. Konsumen merespon, konsumen membeli, konsumen menjadi pelanggan, dan bisa memberikan keuntungan. Kurang lebih seperti itu.
Baik semua mahasiswa, ada yang mau bertanya nggak kira-kira berkaitan dengan materi ini? Misalkan gini, ini gambaran. Saya ulang ya. Berkaitan dengan pada dunia riset pemasaran itu ada segitiga piramida yang menghubungkan. Ada konsumen, ada variabel pemasaran, ada lingkungan. Bahwa pada variabel pemasaran itu ada variabel yang bisa dikontrol dan tidak dikontrol. Anda pernah dengar istilah 4P apa enggak? Pit total. Ada produk, ada promotion, ada price, ada place. Pernah dengar? Ini produk, ada price, ada promotion, ada place, distribusi di sini. Ini berarti variabel-variabel yang bisa dikontrol. Sekarang siapa yang bisa menghalau persaingan? Sebelah jual mahal, kita kan tahu kan jual mahal, kita bisa di bawahnya. Nah, variabel masalah kan dihubungkan dengan konsumen sampai pada lingkungan bisa pasar atau bisnis online. Ada variabel yang tidak dapat dikontrol, kondisi ekonomi, teknologi, ada peraturan pemerintah, ada politik, ada kompetisi, dan ada perubahan sosial. Contoh peraturan pemerintah, waktu zaman pandemi kita boleh berkumpul apa enggak? Berkumpul nggak boleh, ada polisi semua. Ini sangat mempengaruhi pada dunia bisnis, tapi tidak bisa dikontrol karena pandemi siapa tahu-tahu dia datang 2019 pemerintah mengeluarkan aturan pakai masker, tidak boleh berkumpul dan hal-hal lain yang membahayakan. Atau pada kondisi ekonomi Indonesia itu waktu Lebaran apa yang rame? Terus sembako, terus daging sapi, terus makanan roti, terus hal-hal lain yang berat kebutuhan pada saat itu. Kondisi ekonomi pada saat itu orang cenderung untuk maksimal karena memang ada kebutuhan yang harus dibeli, maka pangsa pasar bagus dan hal-hal lain yang memang dilakukan. Baik semua mahasiswa itu berkaitan dengan apa yang ingin saya sampaikan dari pemasaran pada kegiatan riset pemasaran itu sendiri. Jadi riset pemasaran menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh orang yang mau berusaha atau sedang menjalankan usaha atau bisnis dengan tujuan untuk memenangkan pasaran, atau orang yang sudah menjalankan bisnis tapi dia ada masalah, terus dia punya masalah yang memang harus diselesaikan, penjualan menurun, yang membutuhkan satu informasi penting yang memakai jasa orang untuk melakukan riset, dilakukan riset itu dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Jadi semua mahasiswa itu materi yang saya sampaikan berkaitan dengan riset dan pemasaran. Semoga Anda paham dari apa yang saya sampaikan. Intinya riset pemasaran itu penting dilakukan untuk dunia usaha, baik produk ataupun jasa, wirausahawan ataupun bisnismen itu sendiri. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Amin. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.